CX ini biasanya produksinya dari Indonesia. Kompetisi bisnis Barang para yes, pemilik perusahaan driver yang menciptakan produk itu. Penggerak dia ini bukan sebagai sebuah ancaman. Dari tadi kita ngomongin ancaman, terus kan. G20 adalah arms-nya atau tangan dari G20. G is a government untuk mengelola sisi bisnis atau sektor usaha. That's why we call it B. B is a business. Bisnis. Oke. This is 20. Nah, harapan pemerintah kita sebagai presidensi adalah terhadap B20, jangan cuma bicara soal usulan kebijakan atau rekomendasi, tetapi membangun konkret, agenda konkret. Agreement kembali. Agreement Konkret. kembali. Konkret, agenda konkret itu maksudnya ya investasi, proyeknya harus real, gitu kan. Jalannya tuh harus kelihatan, jangan cuma di sisi policy. Gitu. Itu maunya pemerintah, maunya presiden kita. Sehingga B20 bergerak menuju ke sana. Dalam konteks itulah, lalu Kadin Net Zero Hub juga memikirkan semua yang tadi kita omongin, apa sih konkretnya buat gerakan Net Zero di Indonesia, khususnya di sektor swasta, ya kan? Jadi kita pengen nunjukin bahwa hopefully by November pas B20 Summit itu dilaksanakan, kita punya satu event di tanggal 11 November yang menjadi bagian dari B20 untuk nunjukin inisiatif konkret bagaimana private sector itu membangun transisinya menjadi atau menuju net zero company. Nah, saya mau nunjukin tuh, kita mau nunjukin banyak inisiatif-inisiatif konkret atau proyek-proyek konkret yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah berkomitmen menjadi perusahaan net zero. Oke. Gitu. Dengan bantuan nanti internasional apa segala macam supaya mereka semua lihat, oh iya ya, perusahaan-perusahaan Indonesia ini ternyata sudah menuju ke net zero gitu. Nah, itulah salah satu dari panggung yang Kadin Net Zero Hub, Kadin Indonesia akan pergunakan untuk menunjukkan showcase-nya. Akan ada banyak inisiatif yang kita tunjukkan pada dunia. Look, there's a concrete inisiatif yang datang dari sektor swasta di Indonesia. Oke, selain B20 yang akan digarap oleh Net Zero Hub, apa aja yang udah dilakukan? Apa yang akan dilakukan atau yang akan dilakukan oleh Net Zero Hub ke depannya? Oke, kita sekarang sedang mengajak teman-teman perusahaan swasta untuk join Kadin Net Zero Hub. Kita bantu mereka untuk memulai perjalanannya. Perjalanan apa? Ya, perjalanan menjadi net zero company. Karena itu is a long journey. Negara aja 2060. Yeah. Perusahaan tuh bisa ada yang 2030, 2040. Orang ada juga yang sama dengan negara. Untuk menjadi net zero ya, net zero emisi. It's a long journey. Nah, untuk memulainya itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Itulah yang kita bantu. Sekarang ada 30-an perusahaan yang sudah dalam pipeline kita untuk kita bantu. Hopefully by November sudah sampai angkanya 100. Hopefully. Ya. Yang kita bantu, kita support. Nah, kemudian dengan itu mereka juga sudah bisa melihat kira-kira milestone penurunan emisinya. Jadi sudah kelihatan nih setelah dia menghitung, tadi saya bilang, saya hitung-hitung, oh ada kemungkinan ini untuk nurunin, sehingga kemudian ketemulah kondisi net zero di tahun 2045 misalnya. Nah, by that time, mudah-mudahan sudah ada sebagian yang bisa mendeklarasikan targetnya. Ya. Nah, itu kira-kira yang kita akan lakukan sampai ke November. Nah, dengan itu kita juga berharap waktu beberapa perusahaan itu bisa mulai melihat target-target jangka pendek, jangka menengahnya,
sudah ada inisiatif-inisiatif yang bisa menjadi showcase untuk kita tunjukkan. Itulah konkret inisiatif yang Kadin Net Zero Hub dalam konteks B20 Summit akan kita tunjukkan kepada dunia. Oke, respon pengusaha nasional dengan adanya Net Zero Hub ini seperti apa? Menariknya, mereka merasa terbantukan, of course, ya, karena memang manuver yang bisa dilakukan oleh perusahaan Indonesia untuk menjadi net zero di dalam kerangka regulasi maupun struktur market kelistrikan, struktur market energi di Indonesia itu sangat terbatas. Saya harus bilang, kalau kita ini di negara lain, ya, atau di Eropa, kita nggak perlu bikin hub. Yeah. Orang udah, kalau saya perusahaan, saya datang dengan sendirinya, karena memang ekosistemnya sudah terbentuk, regulasinya juga mendorong saya untuk menjadi net zero company, ya, konsumennya pun udah menekan saya, ya, kamu di Eropa, kamu bikin produk udah, tiap hari ditanya kali, kalau nggak ngeluarin report karbon lo nggak mau datang ke toko lo lagi, bisa begitu. Nah, kalau di kita kan belum. Nah, oleh karena itu, masih perlu ada lokomotif kayak begini. Ya, kita mulailah bikin ini dengan harapan bisa membawa, termasuk UMKM. Ya, karena UMKM mungkin kesadarannya juga belum ada. Itulah kita perlu edukasi, supaya juga bagian dari ekosistem besar. Ya. Oke, siap. Berarti untuk orang-orang atau as a corporate berarti ya, yang menjadi anggota dari Net Zero Hub? Ya, sebagai perusahaan. Apakah bisa semua perusahaan bisa bergabung dan caranya bagaimana? Ya sangat bisa. Justru kita berharap sebanyak-banyaknya perusahaan. Simply mereka tinggal email aja. Kita punya alamat email, kita punya website. Itu mereka login, mereka email bilang bahwa kita minta dibantu, dan kemudian mereka signing MOU aja dengan kita, lalu kita akan menjadi partner mereka untuk memulai perjalanannya. Ya, bukan puluhan tahun kita temani terus, tapi memulai perjalanan tuh bisa ya 3 bulan sampai 6 bulan sampai mulai perjalanannya. Setelah itu kita anggap mereka sudah lulus sebagai graduate dari Net Zero Hub, dan mereka jalan sendiri menjalani perjalanan mereka menjadi Net Zero Company. Oke, cukup menarik ya. Dan kondisinya tadi kita udah berbicara tentang net zero emission ya, NZE di bidang bisnis. Kemudian kita berbicara regulasinya tadi. Kemudian kita berbicara juga mengulik sedikit tentang Net Zero Hub yang digarap oleh Bang Yusrizky bersama rekan-rekan. Sekarang kita pengen coba minta sedikit perspektif untuk tujuannya ke masyarakat. Karena kita juga sebagai penyumbang emisi tentunya ya. Nah, dan apa pesannya untuk masyarakat agar kita bisa ikut berkontribusi di dalam net zero emission ini? Kalau dalam konteks ekonomi, menjadi konsumen yang sadar atas perubahan iklim itu penting, ya, tanpa menunggu disinsentif yang tadi akan terkena ke kita juga sebagai konsumen, ya, karena harga jadi naik dan sebagainya, karena ada carbon tax dan sebagainya. Tapi sadari bahwa ekonomi ini ketika berpindah pasti ada biaya yang sedikit banyak akan berpengaruh juga pada harga yang akan kita beli, ya kan, atas produk-produk tersebut. Nah, kalau udah ada disiplin untuk keterbukaan tentang karbon, mereka bilang bahwa ini loh langkah-langkah kita untuk menjaga bumi kalian, ya, maka kita punya pilihan. Kalian mau beli produk yang membunuh bumi kalian, mengotori birunya langit ini, mencemari air sungai, ya, mencemari air tanah kita, yang mana kemudian kita nggak bisa lagi menikmati air kita, menikmati air tanah kita, melihat birunya langit lagi, atau kalian mau membeli yang menjaga itu semua, tapi harganya agak mahal.
ya, atau lebih tinggi dari harga yang memotori. Pilihannya dari kalian. Ya kan? Apakah itu penting buat kami pelaku bisnis? Penting. Saya ingin bilang itu adalah elemen paling penting dalam ekosistem ini, dalam platform ekonomi baru ini. Ya, saya percaya generasi Z, generasi milenial lebih punya kepentingan tertinggi dibanding generasi saya dan di atas saya, atas bumi yang akan kita wariskan pada kalian. Pertanyaannya, kalian akan berubah apa tidak dalam berkonsumsi? Ya, satu. Itu dalam konteks ekonomi, bisnis. Dalam konteks perubahan iklim secara luas, pertanyaannya, kalian mau nggak menjadi pelaku individu yang mengurangi emisi? Bisa. Di rumah, kalian lihat sumber emisi kalian di mana? Keseharian kalian pakai emisi, menghasilkan emisi di mana? Ya mobil, motor, ya kan? Di rumah pakai listrik, ya kan? Mau pakai PLTS, mau beli EV, motor listrik, ada nggak insentifnya? Kami di Kadin Indonesia berupaya untuk membuat perbankan punya produk khusus buat konsumen. Bekerjasama dengan OJK dan perbankan untuk bikin yang namanya bunga leasing, bunga kredit untuk mobil atau motor listrik harus lebih murah dibanding buat kalian beli motor konvensional, mobil konvensional. Ya dong. Karena apa? Karena mobil listrik, motor listrik beresiko lebih rendah. Risiko apa? Risiko terhadap bumi. Tapi effortnya agak lebih harus lebih effort lah gitu untuk mendapatkan. Iya, kita akan mengupayakan itu. Kita akan sebentar lagi akan ada, kalau nggak salah sudah ada bank yang mengeluarkan dan OJK sudah bikin aturan bahwa perbankan harus menurunkan bunga untuk mobil listrik. Oke. Ya, nah tinggal sekarang bagaimana kalian menjadi manusia yang juga mengupayakan net zero buat konsumsi kalian. Ya. Biasakanlah jalan kaki, kalau cuma mau ke warung doang mah jangan pakai motor misalnya, naik sepeda misalnya, ya kan? Jadi secara individu banyak hal yang bisa dilakukan. Jangan lagi beli botol plastik, ya, pakailah botol yang kalian bawa sendiri misalnya. Kenapa? Karena plastik itu harus pakai oil itu bikinnya, yang plastik itu, kecuali mereka recycling. Udah ada recyclingnya belum? Ya baju juga tadi. Ya, baju juga banyak yang belum recycle kan. Nah ini yang harus kalian pelan-pelan juga ngelihat berapa sih footprint karbon kalian hidup 24 jam. Ya, termasuk tadi tuh matiin listrik. Itu dulu konsumennya kan kampanyenya kan cuman hemat energi. Tapi sekarang hemat energi itu harus diletakkan dalam pengurangan emisi. Itu kenapa? Karena kan ada pepatah bilang bahwa the greenest form of energy is the one that you don't use. Jadi bentuk energi yang paling hijau itu adalah energi yang nggak kalian pakai. Iya dong? Iya betul. Itu paling hijau tuh, makanya kalau bisa hemat energi itu harus diletakkan dalam perilaku pengurangan emisi. Kenapa? Karena kita tahu listrik itu masih ada emisinya kan, tadi saya bilang emisi dari PLN itu masih ada emisinya. Nah kira-kira dua hal itu yang saya berharap generasi kalian lebih punya massive impact kepada perubahan perilaku ya di keluarga, di kantor, di masyarakat. Kenapa? Karena kalian yang punya bukan tanggung jawab, kalian akan langsung merasakan dampaknya, bukan saya lagi. Itu sih. Oke, ini tugas berat ya, tapi tetap harus kita perjuangkan. Jadi semua sektor, semua stakeholder harus mengambil peran untuk net zero emission ini. Berdasarkan sharing kita bareng Bang Yusriski juga, peran swasta, peran perusahaan domestik dan juga masyarakat
sangat penting untuk bisa mencapai target Indonesia net zero emission di tahun 2060. Thank you banget loh Bang sudah sharing. Sama-sama. Kita harapkan juga dari Kadin dan juga inisiasi dari Net Zero Hub-nya itu bisa berimpact ya untuk mendukung semoga perusahaan-perusahaan dan juga masyarakat lebih teredukasi terkait net zero emission ini. Thank you. Betul. Terima kasih. Sehat selalu dan sukses segala aktivitasnya. Thank Untuk you. seluruh penonton, jangan lupa di like dan share konten ini karena ini daging banget gitu ya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. CX ini biasanya produksinya dari Indonesia. Kompetisi bisnis para pemilik perusahaan yang salah satu produk itu. penggerak ini bukan sebagai sebuah ancaman. Jadi tadi kita ngomongin ancaman terus kan.